Nggih, lek kula pribadi nggak meyakini di pihak Taliban juga tidak ada. Saya nggak begitu yakin kalau di belakang Taliban terus nggak ada pihak asing juga. Ini pertanyaan, dari mana mereka bisa mendapatkan senjata? Dari mana mereka mendapatkan dana sapi tunggalani? Kalau nggak ada pihak-pihak di belakang mereka. Dan kita belajar dari yang sudah terjadi bolak-balik hingga saat ini di Timur Tengah. Jadi keri-keri Timur Tengah niku hanya dijadikan satu medan pertempuran kekuatan barat, kekuatan besar. Di belakang mereka masing-masing dari pihak ada kekuatan besar. Akhirnya apa? Akhirnya sesama muslim dijadikan apa? Dijadikan martir, dijadikan sebagai robot yang dipersenjatai, yang disuruh bertempur. Bertempur dengan sama-sama saudara, sama-sama muslim. Dan banyak masyarakat sipil yang sekarang berbondong-bondong untuk keluar dari Afgan. Coba, kalau memang Taliban itu pembawa kedamaian, pembawa kemakmuran sapi tunggalan, kenapa masyarakat banyak yang ketakutan, yang berjuang, berusaha untuk melarikan diri dari negaranya, menjadi pengungsi? Bayang nih, coba menjadi pengungsi. Dan ngungsi ini negara barat, rek. Kenapa? Karena negara-negara sesama serumpun dengan mereka nggak menerima. Yang menerima negara-negara di Darussulhi, di Darussolah seperti di Indonesia niki. Terhadap orang non muslim, apalagi terhadap sesama muslim. Kok katanya saling membunuh, kok katanya saling mencelakai, kok katanya saling menghinakan. Ya mboten oleh nemen. Mboten oleh nemen, apalagi guru-guru beda pendapat, guru-guru beda pilihan. Gara-gara beda keyakinan tentang menentukan sesuatu kepentingan sapi tunggalane. Seperti saat ini yang terjadi di Afghanistan sana, masya Allah. Niku bagi yang wis pokoknya kepingin berlakunya syariat Islam mesti dukung kelompok Taliban ini. Karena mereka menjanjikan, yang mereka perjuangkan katanya ingin mendirikan negara yang bersyariatkan agama Islam, yang hukumnya itu syariat muslim, syariat Islam murni. Sapi tunggalani. Jadi ya jangan ngawur juga. Jangan ngawur. Kenapa? Karena yang dihadapi Taliban pun yo pihak tentara atau pemerintah yang semuanya mereka orang-orang muslim, meskipun dituduh di belakang mereka ada Amerika, ada pihak barat sapi tunggalani. Tapi lek kula pribadi nggak meyakini di pihak Taliban juga tidak ada. Saya nggak begitu yakin kalau di belakang Taliban terus nggak ada pihak asing juga. Ini pertanyaan, dari mana mereka bisa mendapatkan senjata? Dari mana mereka mendapatkan dana sapi tunggalani? Kalau nggak ada pihak-pihak di belakang mereka. Dan kita belajar dari yang sudah terjadi bolak-balik hingga saat ini di Timur Tengah. Jadi keri-keri Timur Tengah niku hanya dijadikan satu medan pertempuran kekuatan barat, kekuatan besar. Di belakang mereka masing-masing dari pihak ada kekuatan besar. Akhirnya apa? Akhirnya sesama muslim dijadikan apa? Dijadikan martir, dijadikan sebagai robot yang dipersenjatai, yang disuruh bertempur. Bertempur dengan sama-sama saudara, sama-sama muslim. Apa sampean kira pihak yang pro dengan pemerintah Afghanistan orang kafir, orang non muslim gitu? Sama-sama orang muslim. Dan itu terus akan terjadi semacam itu ketika mereka tidak mau duduk bersama. Kemudian kan coba sekali lagi kita harus bangga dengan bangsa kita sendiri. Tidak usah bangga dengan bangsa lain. Kita memberikan dukungan moral terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Afghanistan sana. Silakan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Tapi jangan kemudian terlalu bangga dengan bangsa lain, kemudian merendahkan bangsa sendiri. Ya justru bangsa-bangsa yang lain itu banyak yang belajar dari kita. Tentang bagaimana kita, bangsa kita niki begitu hebat dalam menyikapi perbedaan. Ngoten. Jadi sehingga luar biasa.
dan ini menjadi ini katanya para pakar dan sebagainya, dan dalam hal ini saya salut, saya setuju. Ini bagaimana di Indonesia dua kelompok atau dua sosok yang berseberangan kemarin di Pilpres akhirnya sudah duduk bersama. Ini bagus, dan ini nggak bisa terjadi di Timur Tengah. Yang Timur Tengah niku siapa yang menang dia yang berkuasa, yang kalah berusaha untuk merebut kekuasaan dengan jalur-jalur kekerasan, dengan perang. Ini di Afghanistan itu dulu Taliban sudah pernah berkuasa selama hampir 20 tahun. Tapi kembali bisa direbut oleh pihak yang pro pemerintahan sebelumnya. Kemudian dikuasai oleh pihak yang anti Taliban. Sekarang dikuasai lagi oleh Taliban. Yang anti Taliban sekarang sudah mulai menghimpun kekuatan lagi untuk apa? Menyerang balik. Pertanyaannya, sampai kapan? Guling-gulingan dulu sampai kapan? Perang saudara itu sampai kapan? Ini saat ini semuanya Taliban berkuasa. Pihak lawannya sedang ada di bawah, menjadi oposisi. Nah, pihak lawan ini pasti saat ini, bukan pasti, iya pasti ding, saat ini sudah melakukan menghimpun kekuatan. Untuk apa? Memukul balik, menjatuhkan balik. Suwi-suwi bisa saja mereka berhasil kembali menggulingkan kekuatan atau rezimnya Taliban dengan kekerasan, tidak dengan jalur demokrasi. Dan memang Taliban anti demokrasi karena dianggap nggak sesuai dengan ajaran Rasul. Repot. Mereka yang merasa mengklaim diri sebagai yang paling sesuai dengan ajaran Rasul. Nah gitu. Sekali lagi, kita berbangga dengan bangsa kita sendiri. Bagaimana bangsa kita bisa meredam konflik yang begitu luar biasa. Coba pihak yang kalah Pilpres kemarin menggunakan cara-cara kekerasan semacam yang dilakukan oleh pihak yang kalah di Timur Tengah. Perang awal dewi. Apalagi ketika membawa-bawa agama. Perang kita sendiri. Akhirnya perang saudara. Podo-podo muslimi perang. Podo-podo sak negara ini perang. Dan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang mau menguasai kekayaan alamnya negara. Enggak, paham? Jadi pihak Taliban menuduh pihak yang pro pemerintah kemarin katanya pemerintahan boneka yang dikendalikan 100% secara mutlak oleh Amerika. Tapi kenyataannya pihak Taliban sendiri diam-diam juga menjalin komunikasi secara diplomatik dengan pihak Cina. Ya kan itu doai dengan pihak Rusia. Aduh, mucono ning Indonesia dilokne asing. Nggih. Mbuh, lek ning Indonesia bekerja sama ekonomi dengan Cina, pemerintah dilokne PKI, dilokne asing. Tapi ketika Taliban sing rodok mirip dengan kelompok-kelompok sing gampang ngelok-ngelokne di Indonesia niku, ketika mereka dekat dengan Cina, enggak dituduh asing. Jadi ndak iso nggih negara di zaman modern ini kok tidak berhubungan dengan negara asing, terutama negara-negara besar. Niku mboten mungkin, nggak bisa. Semua negara di dunia ini saat ini, siapapun negara manapun yang mereka banggakan nggih oleh orang-orang yang sok memperjuangkan khilafah sak pitunggalan, yang dibangga-banggakan negara apa? Apa? Turki, ha? Negara Turki bangga dengan Pak Erdogan itu. Sampai ngomong nih, wah coba pemimpin kita kayak Erdogan. Wah, enggak ngerti awakmu. Belum mereka itu sekutunya Amerika, Turki itu. Nggih, mereka itu sekutunya Amerika. Yang mereka banggakan. Arab Saudi, wah lah, koncoplek CS. Nggih dengan Amerika. Siapa lagi? Burundi dibanggakan nih. Kenapa ya? Hah? Ya wes gak enak. Gak bisa nggih. Kok ini dadi negara dhewe mboten saged urip dhewe. Apalagi di Afghanistan sana yang memang krono perang gak leren-leren nggih. Perang gak leren-leren akhirnya negaranya gak terbangun. Akhirnya kan mereka punya sumber daya alam. Apa katanya litium apa itu? Mbuh apa jenenge itu bahan mirip nikel nih. Dan kandungannya katanya besar di sana. Loh, meskipun sumber daya alamnya besar, kalau nggak bisa mengelola lagi tadi opo kan tadi apa-apa.
Akhirnya mereka juga butuh pihak asing, butuh teknologi dari asing, butuh investasi dari pihak asing, karena mereka nggak bisa investasi sendiri, nggak punya teknologi sendiri. Kata ini piye? Wis pilihane yo dengan negara-negara besar, ndak Amerika yo ambil Cina. Itu sudah keniscayaan. Sudah keniscayaan. Nggih. Dulu di Indonesia kados Pak Prabowo itu seakan-akan ketika di kampanye itu anti dengan Cina sapi tunggalan. Sekarang ketika sudah masuk di pemerintahan yo takjub dengan pemerintahan Cina. Mungkin takjub dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina selama ini. Kali-kali kita harus belajar banyak ke Tiongkok katanya. Terus tidak bisa, siapapun pemimpinnya. Itu gambaran yang katanya memperjuangkan syariat itu Taliban itu sekarang. Gambaran yang memperjuangkan syariat Islam dalam satu sudut pandang. Niku pihak Taliban itu. Tapi nyatanya ya mereka juga melakukan satu itu tadi kerjasama baik nanti di bidang ekonomi ataupun yang lain dengan pihak asing. Pihak Amerika nggak mungkin, pasti mereka menjilat ludah sendiri no. Menuduh pemerintahan yang kemarin itu bonekanya Amerika kok. Mesti saiki mesti ini ya anti dengan Amerika. Ya terus pripun dengan siapa? Ya dengan kekuatan besar dunia yang musuh dengan Amerika. Siapa? Ya Cina kan. Tiongkok. Paham? Nggak mungkin tidak. Mau kerjasama dengan Arab Saudi gitu. Oh, nek gelem tuh Saudi. Kenapa? Karena sama-sama yang dibutuhkan oleh Saudi dan Afghanistan itu sama. Sama-sama apa? Investasi, dana segar, kali teknologi. Paham? Ya, Saudi itu sampai saat ini sebagai pengimpor teknologi, pengimpor dana segar. Masih bukan sebagai negara yang mengimpor dana segar dan teknologi. Paham enggak maksud saya? Ngerti nggih? Wow, nang Saudi, nang Qatar ada itu gedung tertinggi di dunia itu Burj Khalifah itu ya. Di mana itu? Di Uni Emirat Arab itu. Itu kalau nggak ada campur tangan teknologi nggak bisa bangun kayak ngono wong Qatar. Wong Qatar apa Uni Emirat Arab itu? Nggak bisa. Siapa yang bangun itu? Yo insinyurnya, yo arsiteknya, wong Amerika. Nggih. Paham? Mereka gur duwe modal. Duwe duit. Nah, ngoten lho nggih duwe duit. Duitnya ya teko Amerika. Dari hasil penjualan minyak mereka dan sumber daya alam mereka kepada barat. Kepada pihak asing. Wis ngoten niku. Ning dunya wis ngoten niku. Lha piye wong kita punya padha mek wong tani sampeyan iso nandur pari, nandur gabah, duwe gabah kathah, ndak duwe duit. Pote mangan gabah tok. Nggih. Pripun Amerika iso duwe duit, yo nyedeki wong sing duwe duit. Gabahe dijone duit. Lho sing nuku gabahe petani tidak sedikit para bakul-bakul pengepulnya niku dari pihak saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa. Dari orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok sing wis dadi wong Indonesia. Apakah gara-gara kita menjual gabah kita kepada mereka terus kita dianggap sebagai pro Cina gitu? Dan ini terjadi. Jadi kalau sampean ngelok-ngelok nih pemerintah kita ini dekat dengan Cina ditarani PKI sapi tunggalane. Loh, orang desa, wong desa niku lek ngedol gabah sapi tunggalane, lek ngedol hasil bumi yang besar-besar. Niku tidak sedikit menjualnya nggih kepada saudara-saudara kita yang keturunan Cina, keturunan Tiongkok. Ku ndak protes pisan gitu. Paham? Ngoten niku lah gambaran niku kan. Nggih. Jadi Arab Saudi punya minyak, cadangan minyaknya luar biasa, tapi ndak iso ngelola piye, kok ngelola wong njaba. Investasi sapi tunggalane, ndak punya uang, yo duwite njaba niku dilebokne. Ijol-ijolan dengan kerjasama ekonomi. Wis ngoten niku kuwi. Tindak aneh-aneh. Jadi jangan berlebihan juga. Nggih mendukung sekte utawa kelompok-kelompok tertentu di Timur Tengah sana. Karena apa? Yang dilawan oleh mereka juga saudara-saudara sesama muslim. Ngoten nggih.
Ngerti? Sing dibantai oleh orang-orang ISIS niku apa mbok kira wong non muslim gitu? Ya sesama muslim. Yang dibantai oleh orang-orang Taliban itu siapa? Ya sesama muslim. Nggih, memang kemarin ada pada pasukan gabungan dari NATO sapi tunggalan ini. Tapi juga dari tentara Afghanistan sendiri banyak yang di medan tempur yang akhirnya meninggal. Begitu juga sebaliknya dari kalangan kelompok Taliban sendiri yang mati nggih kathah. Nah, perang saudara. Jadi lek coro Indonesia, lek coro kita tentang Indonesia, ya kenapa mereka tidak duduk bersama saja? Kenapa tidak membangun negaranya bersama-sama saja? Kenapa harus sama-sama punya prinsip harus saya? Kalau kamu nggak bisa harus saya. Kenapa nggak dibangun bersama-sama saja? Kan enak Pak Yai. Iya kan? Dibangun negara ini bareng-bareng. Podo-podo wong Afghanistan. Ngerti seperti yang di Palestina itu. Podo-podo wong Palestina. Kenapa nggak duduk bersama membangun negaranya bersama-sama? Seperti alhamdulillah yang dilakukan oleh pihak atas wong dhuwur-dhuwur di Indonesia. Kamane ngomong Pak Prabowo lah. Gabung pemerintahan oleh Pak Jokowi diterima. Kenapa? Wis wallah alam dibalik itu semua, tapi yang nampak dari apa yang mereka lakukan, mereka ingin bersama-sama berbuat sesuatu untuk bangsanya. Ya sudah ngono ae. Dan apapun itu, kita nggak tahu yang terjadi di balik itu kan, apapun itu kan itu sudah berhasil meredam konflik. Ngerti? Sudah berhasil meredam konflik sehingga konflik di bawah nggak begitu tajam antara pendukung fanatik kedua belah pihak. Lho ning njaba itu yo ngoten iku. Itu perang politik, bukan perang agama. Nggih. Paham? Perang politik bukan perang agama. Nah, ngoten nanti pelajarannya di sini nggih. Jadi ayat ini menyuruh perang itu adalah di medan tempur. Rasulullah disuruh merangi siapa? Orang-orang kafir yang menentang Rasulullah. Nggih, bukan orang-orang muslim yang menentang. Yang diperangin itu bukan orang-orang muslim yang menentang. Lah mesti keri-keri ngeten rek. Keri-keri mesti jawab mereka apa? Jawab mereka itu mau kalau dari pihak oposisi yang menyerang pemerintah yang sah menurut negara mereka, mesti dengan dalih apa dalihnya? Dalihnya amar ma'ruf nahi mungkar ngene pemerintah. Dalihnya pemerintah menyerang pihak oposisi yang melawan mereka, dalilnya apa? Dalihnya dalih utawa dalil bugot. Ngoten niku. Jadi peraturan utawa satu ketentuan fikih dalam syariat itu dijadikan satu legalitas untuk saling menyerang antara satu dengan yang lain. Nggih. Paham mboten? Nah niku yang perlu di ben kenapa ini saya bahas? Nggih ben di corona niku beberapa hari ini kan rada rame. Kemarin tapi saya rada sepi. Agak rame di medsos niku. Kuwatirku kok iso winginane kae wis padha-padha katene sing save Palestina saniki lah macam-macam ada sing pro Taliban pro ndak ngerti padahal nggih sok-sokan krono wah kuwi Taliban kuwi ulama tok kuwi lho kok iso ngono lho kabeh jenggoten kabeh jubahan aku ulama nek jenggoten saya ndak jubahan ati tuku jubah larang jubahan esok lah ben kaya ulama. Tapi itu yang terjadi di Timur Tengah itu semacam. Saat ini yang panas kan Afghanistan itu, yang sedang rame-rame nih. Dan banyak masyarakat sipil yang sekarang berbondong-bondong untuk keluar dari Afgan. Coba, kalau memang Taliban itu pembawa kedamaian, pembawa kemakmuran sapi tunggalan ini, kenapa masyarakat banyak yang ketakutan, yang berjuang berusaha untuk melarikan diri dari negaranya, menjadi pengungsi, bayang nih. Coba menjadi pengungsi dan ngungsi ini negara barat rek.
Kenapa? Karena negara-negara sesama serumpun dengan mereka nggak menerima. Yang menerima negara-negara Barat.